Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kiram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang banyak telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini di kajian rutin malam minggu di Majelis Tauladan. Semoga kedatangan panjenengan semua menjadikan pemberat amal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga para pengikutnya, sehingga pada malam hari ini bagian dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri kajian ilmu yang bagaimana kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Imran, yang insyaallah ke depan akan memberikan pencerahan kepada kita, di mana pada malam hari ini kajian kita di Majelis Tauladan ini dengan judul Jadilah Manusia yang Benar dan Pintar. Alhamdulillah, selanjutnya kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Imran untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtajabna bi nurid da'imil kamili fatahassanna bi hisnillahil qawiyyi syamili wa ramayna man bagha alaina bi sahmillahi wa sayfihil qatili hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'al huda wa walah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa qala aidan inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nantiasa kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas semua limpahan nikmat karunia yang tak terhingga yang Allah kucurkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah di dalam majelis ilmu yang sangat mulia ini. Salawat serta salam dan terlimpah curahkan kekal abadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan dakwah, menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, bahwa majelis ilmu yang diselenggarakan ini fadilahnya, keutamanya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Kehadiran kita semua di majelis ilmu ini merupakan majelis yang menjadi taman-taman surga. Orang yang hadir di majelis ilmu itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang tak terhingga. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu itu kita bersama-sama mendengarkan, menyajikan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, siapa saja yang hadir di majelis ilmu kemudian melakukan pembahasan satu bab dari ilmu yang ada, maka bagaikan orang ini menjalankan sholat malam 1000 rakaat. 1000 rakaat, nggak main-main ini. Kalau nggak sampai satu bab, maka pahalanya itu seperti sholat malam 100 rakaat. Ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Insya Allah kalau yang melihat di YouTube itu nggak termasuk di dalam fadilah yang disampaikan oleh bangkitan Nabi. Kemudian yang kedua, bahwa hadirnya di majelis ilmu itu permohonan hamba yang hadir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa keutamaan majelis ilmu itu di dalam makolahnya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada bertakziah kepada orang yang meninggal 1000 orang. Masih kalah bertakziah 1000 orang dengan hadir di majelis ilmu, masih lebih utama menghadiri majelis ilmu. Dan banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan untuk orang yang melangkahkan kakinya, memudahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu, akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah merupakan taman-taman surga. Baik, sebelum kami Al-Fakir menyampaikan tema yang Al-Fakir ingin sampaikan, yakni jadilah manusia yang benar dan pintar. Kita ingin mereview kembali pembahasan tema kemarin, bahwa menginginkan, siapa saja yang menginginkan kemuliaan dari Allah sepanjang masa, ya, maka yang kemarin kita sampaikan itu adalah untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, ya. Ada satu ayat di dalam surat Al-Fatir ayat 10, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a
ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u wal amalus sholih yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum azabun syadid ulaika huwa yabur. Barang siapa menghendaki, menginginkan kemuliaan al-izzah, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu sesungguhnya hanyalah milik Allah sepenuhnya. Walillahil izzati jami'ah. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa siapapun yang menginginkan, yang menghendaki, yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka sungguh salah orang yang ingin mendapatkan kemuliaan itu melalui apa-apa saja yang dia miliki. Kekuasaan, kedudukan, harta, tahta. Ini sungguh keliru. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ya, Allah nyatakan walillahil izzatu jami'ah. Kemuliaan itu sesungguhnya hanyalah sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini Allah nyatakan bahwa kemuliaan itu bisa didapat dengan dua, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimah thayyib. Kalim, ya, bukan kalimat. Kalim at-thayyib itu akan naik berdasarkan penjelasan dari Al-Mufassir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan al-kalimut thayyib adalah 4. Yang pertama, al-kalimut thayyib itu adalah zikrullah, mengingat akan Allah. Yang kedua, al-kalimut thayyib itu adalah ilmu yang manfaat. Yang ketiga, al-kalimut thayyib itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir, al-kalimut thayyib itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil adli, watawasau bil marhamah. Inilah 4 hal yang akan naik, ya. Akan tetapi kalimut thayyib 4 ini tidak bisa menggoncang arasnya Allah kalau tidak ada kawannya. Maka kawannya al-kalimut thayyib itu harus digabung, digandeng, ya, dengan al-amalus soleh, dengan amal soleh, baru yarfa'u, akan bisa menggoncang arasnya Allah. Dalam penjelasannya Imam Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah bahwa al-kalimut thayyib itu butuh teman. Temannya adalah al-amalus soleh. Maka kalau kita memahami bahwa ada 2, yang pertama adalah al-iman, kemudian amilus soleh. Mesti akan digandeng ini antara iman dan amal soleh, ya. Iman adalah keyakinan kita kepada rukun iman. Bukti dari keimanan itu adalah dengan menjalankan amal soleh. Maka 2 hal ini, manusia siapapun dia akan bisa menggapai kemuliaan, yakni al-kalimut thayyib
dan yang kedua adalah disertai, ditemani dengan amal soleh. Maka kita hadir di dalam majelis ilmu ini, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, kita juga bisa berkaca dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di dalam surat An-Naml ayat 19, ini masih terkait dengan amal soleh. Di dalam surat An-Naml ayat 19, ya, ini menceritakan tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah raja di raja. Bukan hanya rajanya manusia, tapi juga rajanya jin. Rajanya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk Allah yang lain. Surat An-Naml menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman, meskipun beliau adalah rajanya manusia, ya, dan juga raja di raja dari makhluk, yang Nabi Sulaiman itu adalah orang manusia sekaligus nabi yang pandai bersyukur, merintih, meratap, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku, Nabi Sulaiman berdoa, an ashkura, agar supaya aku pandai mensyukuri al nikmatakallati, nikmat yang panjenengan Allah berikan kepada hamba. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, meminta, meratap, merajut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman itu berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tuanya adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud itu punya kekuasaan, kemudian turun kepada putranya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu istrinya 100. Jangan membayangkan seperti apa Nabi Dawud berkumpul dengan istrinya, ya. Nah, ternyata masih lebih banyak putranya Nabi Sulaiman, itu istrinya 300. Istrinya Nabi Sulaiman itu 300 perempuan yang dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Nah, di dalam ayat tadi bahwa Nabi Sulaiman ketika bersama dengan pasukan perang, kemudian melewati satu tempat yang di sana banyak kali semut-semut, kemudian Nabi Sulaiman bersama tersenyum melihat semut-semut, suruh masuk ke lubangnya agar supaya tidak terinjak oleh pasukannya. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Sulaiman juga menyampaikan wa an a'mala sholihan tardahu, agar supaya bisa menjalankan aktivitas amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya menjalankan amal baik yang itu amal yang pencitraan, tidak. Jadi Nabi Sulaiman itu melakukan amal
yang berkesolehan dan berkeikhlasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman juga menyatakan bahwa minta kepada Allah agar digolongkan, akan dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, sebagaimana kita lakukan tiap tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, mengucapkan salam kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, wa alaina min ibadika sholihin, dan atas kami ya, orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka klop dengan dua kemuliaan tadi. Jadi yang pertama tadi kalimat thayyib disertai dengan amal soleh, itu menjadi ibroh ya bagi umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa menjalankan amal soleh selalu, mengiringi dengan amal soleh. Ucapannya adalah ucapan yang baik, senantiasa membasahi bibir dan hatinya dengan zikrullah, yang sekaligus ini memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam gangguan, baik itu setan yang tidak nampak maupun setan yang nampak, dengan zikrullah. Inilah yang kemarin kita bahas di dalam pertemuan yang minggu yang lalu, ingin meraih kemuliaan dari Allah sepanjang masa. Lalu pada malam hari ini kita akan mengupas, membahas tentang jadilah manusia yang benar dan pintar. Benar itu apa? Benar itu adalah sesuainya perkataan dengan kenyataan. Kebenaran itu ada kebenaran yang langsung melalui penginderaan, ada kebenaran yang tersembunyi, ada kebenaran yang gaib. Kebenaran yang gaib itu ada tiga. Yang pertama adalah yang tersembunyi, yang kedua adalah yang lampau, dan yang ketiga adalah yang akan datang. Maka ketika manusia ingin meraih kebenaran, Al-Quran menyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada dalam surat yang ayat yang lain itu dinyatakan fala takum minal mumtarin, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhan. Jangan sekali-kali kamu ragu apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, kitab suci. Jangan sampai ragu dengan kitab suci Al-Quran, karena itu adalah sumber kebenaran ya, kebenaran yang mutlak dalam Al-Quran itu. Untuk menjadi manusia yang benar ya, ada jalannya, ada metodenya. Paling tidak ada 6 hal agar menjadi manusia yang benar. Yang pertama, kalau ingin jadi manusia yang benar, butuh yang namanya guru, butuh yang namanya ulama, butuh yang namanya orang alim. Kalau nggak ada gurunya, nggak ada pengajarnya, maka gurunya adalah setan. Maka wajib punya guru, yang gurunya ini bersanad kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Ini terangkum di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kun aliman, jadilah kamu orang yang
alim. Au muta'alliman, atau kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar kepada orang alim agar mendapatkan informasi kebenaran. Muta'alliman yang kedua. Yang ketiga adalah jadilah kamu semua itu, kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang belajar kepada orang alim, maka jadilah yang ketiga apa? Mustami'in. Jadi jadilah pendengar, mendengarkan apa-apa yang disampaikan, ya, kebenaran itu. Dan yang keempat, kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu, belajar kepada ulama atau orang alim, maka jadilah yang keempat. Apa yang keempat? Kun mahabbatan ulama. Jadilah kamu orang yang mencintai para ulama, meskipun tidak bisa hadir, meskipun tidak bisa belajar, ya, kepada ulama, mencintai para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Jangan sampai jadi orang yang kelima, wala takun khomisan. Kalau yang kelima ini jadi setan ini, nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi orang yang belajar pada orang alim, nggak bisa menjadi orang yang mendengarkan, nggak bisa mencintai para ulama. Maka yang kelima jangan sampai dilakukan, karena ini setan. Yang kedua dari manusia yang menginginkan al-haq, kebenaran, adalah manusia yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh guru, berbakti taat kepada guru selama guru tidak menyampaikan, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Harus mentaati agar supaya ilmunya menjadi berkah. Ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat itu adalah buah dari amal, buah dari belajar kepada orang yang alim, ulama. Yang ketiga, agar supaya bisa menjadi manusia yang benar, kembali lagi, yang ketiga ini adalah senantiasa zikrullah, mengingat Allah, mengingat hukum-hukum Allah, dan menjaga hukum-hukum Allah dalam keadaan bil lisan, bil qalbi, bil akli, dan bil amal. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan akal, zikir dengan amal. Itulah yang akan menjadikan manusia, bagaimana yang penjelasan yang terdahulu, tema pembahasan terdahulu, ya, agar supaya mendapati kemuliaan itu salah satu dari 4 adalah senantiasa zikrullah, membasahi lisan kita, hati kita dengan zikir kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan manusia itu terjaga dari godaan syaitan. Yang keempat, untuk menjadi manusia yang benar adalah menjadikan tujuan utama dalam hidupnya itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bukti daripada benar itu kepada sesama, senantiasa memudahkan urusan saudaranya, membantu urusan saudaranya, menolong urusan saudaranya. Dan yang terakhir adalah mensukseskan, ya, saudaranya.
bukan hanya membantu tapi mensukseskan. Saudaranya mengalami kesulitan hidup, semampu kita yang bisa menolong, membantu dan mensukseskan tadi. Dan itu tidak cukup ternyata kalau hanya benar saja, tapi juga yang kedua sekaligus pintar. Dua-duanya harus ada pada manusia. Kalau hanya benar saja tapi nggak pintar, ini jomplang ya, tidak ada min plusnya. Maka jadilah manusia dari yang benar juga sekaligus menjadi manusia yang pintar. Apa kriteria manusia itu dikatakan sebagai manusia yang pintar? Ya, pintar nggak sama dengan cerdas. Kalau cerdas itu langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daya ingat, daya serap terhadap apapun yang dia dengar, yang dia lihat, ceket ya, karena cerdas. Tapi kalau orang cerdas kemudian menjalani kiat-kiat biar jadi orang pintar, ini jos ini. Jos gandos ini. Tok markotok. Orang yang pintar itu tidak selalu cerdas. Orang yang cerdas biasanya mesti pintar. Ya. Nah, untuk menjadi orang pintar, kiatnya juga paling tidak ada 6. Ada 6 kiat agar supaya menjadi orang yang pintar. Yang pertama, orang pintar itu selalu banyak baca. Banyak baca buku, banyak baca kitab, sering melakukan mutolaah, dan itu biasanya gandengannya adalah betah melek. Apa penyokongnya? Kopi ya, karena kopi itu bisa meningkatkan jantung ya, berdetak lebih cepat sehingga melek. Kalau orang nggak bisa melek, tidur terus ya, tidurnya nggak pada tempatnya. Di waktu majelis ilmu tidur, ada cerita ada orang itu nggak bisa tidur, datang ke psikiater, datang ke dokter, bahkan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri. Kenapa kok nggak bisa tidur? Ternyata nggak mampu dijawab oleh psikiater, oleh dokter, bahkan oleh ahli dari luar negeri. Lalu kemudian yang bersangkutan yang nggak bisa tidur ini datang kepada kiai, langsung jawabannya cosplong. Kalau sampean kepingin tidur, hadirilah majelis ilmu. Yang lain pada anggap ketularan deh, melok turu. Hadir majelis ilmu katanya kiai ya. Yang pertama banyak baca ya, baca buku, baca kitab, baca keadaan. Jadi turun ayat yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Harus banyak baca kalau ingin pinter. Kalau mata sudah rabun ya, melihat tulisan yang kecil-kecil tidak kelihatan ya, bisanya dibacakan. Kalau nggak ada yang membacakan, mendengarkan ilmu-ilmu yang sekarang kan lebih mudah ya, dari keadaan sekarang dengan banyaknya media sosial, YouTube itu ingin apa semuanya ada. Yang pertama harus banyak baca.
biar bisa pinter. Yang kedua adalah banyak melakukan diskusi, ya. Mencari teman diskusi, ya. Bisa mudzakarah, ya, dengan teman agar supaya otak itu terasah, ya, dengan diskusi. Yang kedua. Yang ketiga, para ulama itu senantiasa menulis biar menjadi jembatan bagi generasi selanjutnya. Jadi banyak melakukan karya tulis. Menulis itu penting, ya. Kalau kita punya konsep, punya ide, punya gagasan, kita torehkan di dalam kertas, ya, kemudian kita latih bagaimana menulis yang benar, yang baik, sehingga kemudian nanti bisa diwariskan pada keturunan kita dan orang lain. Banyak melakukan karya tulis. Ini yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Dan yang keempat, untuk bisa pinter harus sering melakukan riset, melakukan penelitian terhadap segala hal, meneliti, ya. Menghubung-hubungkan, kemudian menghasilkan karya ilmiah, karya engineering, ya, dengan riset. Dan yang kelima, untuk bisa menjadi orang yang pinter, ya, adalah senantiasa melakukan studi banding biar nggak jadi jago kandang saja. Ternyata ketika berkunjung dengan studi banding itu ternyata nggak ada apa-apanya. Mungkin di wilayahnya dia adalah jago kandang, tapi ketika keluar ternyata nggak ada apa-apanya. Maka yang kelima itu butuh kita melakukan studi banding keluar, bisa ke perpustakaan, bisa kepada orang yang canggih, yang cerdas, yang alim, bisa kepada para intelektual, ya, berkunjung ke tempat atau ke orang yang lebih mumpuni sehingga kita menjadi orang yang pinter. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu ternyata butuh orang yang menjadi pesaing, cari pesaing. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, ya, tidak ada orang yang menjadi pesaing kita, maka semangatnya menjadi kurang. Tapi kalau ada bersaing, ya, dan itu kan dibolehkan dalam masalah ilmu, dalam masalah sodako itu bersaing, mencari pesaing. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa berinfak dengan luar biasa, dengan brutal, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa ngerti ilmu, banyak ilmu, kenapa saya tidak? Kalau sama-sama makan nasi. Berarti butuh pesaing. Maka inilah yang kemudian manusia yang benar dan pintar. Kalau kita bahas secara lebih mendalam, ya, dari 6 menjadi manusia yang pintar dan manusia yang benar, dan 6 jadi manusia yang pintar itu, nah, maka kita kembangkan sendiri. Nah, di sini kita membutuhkan diskusi, dialog, ya. Ini pentingnya majelis ilmu. Kita tidak hanya mendengarkan, tapi juga ada tanggapan, ada pertanyaan, ada ganjelan, yang itu bisa membuka cakrawala kita, pemikiran kita, agar tema yang kita ada pada malam hari ini, yakni jadilah manusia yang benar sekaligus manusia yang pintar, itu bisa tergambar jelas dalam benak kita. Oleh karenanya
Kita nanti lanjutkan sesi tanya jawab setelah ini. Gulo aren, gulo klopo, cekap semanten atur kulo, keciput gorengan lengo, menawi luput nyuwun ngapuro. Ihdinas siratal mustaqim. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Imran SE yang pada malam hari ini beliau telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan judul kajian kita pada malam hari ini, yakni jadilah manusia yang benar dan pintar. Sedikit Al-Fakir simpulkan tadi, catat dari isi yang materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kalau tips kiat-kiat kalau ingin menjadi manusia yang benar, yang pertama adalah butuh guru, kemudian yang kedua taat kepada guru, berbakti kepada guru, yang ketiga senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah, kemudian yang keempat tujuan hidupnya menuju kepada Allah, yang kelima memudahkan urusan orang lain, yang keenam mensukseskan saudaranya. Nah, ini kiat-kiatnya ada 6. Kemudian untuk menjadi manusia yang pintar beliau sampaikan juga ada 6 tadi. Yang pertama adalah banyak membaca, entah itu kitab, buku, ya, banyak membaca. Kemudian yang kedua berdiskusi, hal-hal dengan yang perlu didiskusikan. Kemudian yang tiga mempunyai karya tulis, ya, menulis, ya, sebagaimana para ulama kita yang sudah dulu sudah menjadi kebiasaan menulis. Kemudian yang keempat melakukan penelitian. Kelima senantiasa melakukan studi banding. Keenam cari pesaing dalam kebaikan. Alhamdulillah tadi kiat-kiat telah beliau sampaikan. Semoga kita semua di dalam yang hadir di majelis ilmu ini diberikan keberkahan dan bisa melakukan kiat-kiat yang telah disampaikan oleh guru kita. Kami haturkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga Allah mencatat niat baik kita hadir di majelis ilmu. Saya ingat ada Umar bin Abdul Aziz pernah diminta nasihat oleh salah satu orang. Salah satu agar menjadi manusia mulia dan bahagia, beliau sampaikan adalah yang pertama, jika engkau bisa maka jadilah seorang ulama. Jika engkau masih tidak bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang yang penuntut ilmu. Nah, itu makalah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Baik, demikian kajian pada malam ini. Kami aturkan mohon maaf atas segala kesalahan yang disampaikan dari tadi selaku moderator, selaku MC. Marilah kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali, kemudian akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.